Papua adalah salah satu tanah terkaya di dunia. Emas, tembaga, hutan hujan purba, cadangan energi, biodiversitas luar biasa, dan jutaan hektar sumber daya alam bernilai strategis terkandung di dalamnya. Namun di balik kekayaan itu, lahir paradoks brutal. Di tanah yang begitu kaya, banyak masyarakat adat justru terus berjuang mempertahankan tanah mereka sendiri. Bukan karena Papua miskin, bukan karena tanah ini tidak bernilai, tetapi karena ketika sebuah wilayah memiliki nilai ekonomi yang terlalu besar, tanah itu perlahan berhenti dipandang sekedar sebagai rumah, tapi mulai diposisikan sebagai aset strategis, komoditas, serta pusat perebutan kepentingan berskala besar. Dan mungkin inilah ironi terbesar Papua modern, bahwa di salah satu wilayah terkaya di Indonesia, pertanyaan utamanya bukan lagi seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi siapa yang benar-benar mengendalikan, memanfaatkan, dan menikmati kekayaan tersebut. Selama puluhan tahun, kita tahu Papua tidak pernah sekedar menjadi wilayah geografis biasa. Papua menempati posisi yang sangat penting dalam peta ekonomi, politik, dan lingkungan Indonesia. Di bawah tanahnya tersimpan salah satu cadangan mineral terbesar di dunia. Hutannya menjadi bagian penting dari stabilitas ekologis global, lahannya luas dan strategis. Potensi agrikultur, energi, dan sumber daya alam yang begitu besar sehingga Papua terus berada di pusat berbagai agenda pembangunan nasional. Dalam banyak kebijakan resmi, Papua diposisikan sebagai wilayah masa depan, wilayah pertumbuhan, wilayah investasi, wilayah strategis yang dianggap dapat menopang ketahanan ekonomi dan pangan Indonesia dalam jangka panjang. Dari sudut pandang negara, pendekatan ini terdengar sangat logis. Negara membutuhkan pertumbuhan, negara membutuhkan investasi, negara membutuhkan ketahanan pangan, negara membutuhkan stabilitas, dan wilayah dengan sumber daya besar seperti Papua dianggap sebagai bagian penting dari strategi tersebut. Namun, perlu diingat, sejarah global akan terus berulang, bahwa sejarah global menunjukkan satu kenyataan penting. Ketika tanah menjadi terlalu bernilai, pertanyaan tentang pembangunan tidak pernah berhenti pada pertumbuhan semata. Ia selalu berkembang menjadi pertanyaan tentang distribusi kekuasaan. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang menentukan arah pembangunan? Siapa yang memperoleh manfaat terbesar? Dan siapa yang harus menanggung biaya sosial, budaya, dan ekologi terbesar? Di Papua, pertanyaan ini menjadi jauh lebih kompleks karena pembangunan berskala besar tidak terjadi di ruang kosong. Ia terjadi di atas tanah adat, di atas hutan tradisional, di atas ruang hidup masyarakat lokal yang telah menjaga wilayah tersebut selama ratusan tahun. Bagi banyak masyarakat adat Papua, tanah bukan sekedar properti ekonomi. Tanah adalah identitas, tanah adalah sejarah, tanah adalah budaya, tanah adalah ruang spiritual, tanah adalah sumber pangan, tanah adalah warisan leluhur, dan tanah adalah fondasi utama keberlangsungan hidup komunitas. Karena itu, ketika tanah berubah fungsi dalam skala besar, yang terancam bukan hanya kepemilikan administratif, yang ikut terguncang adalah sistem kehidupan itu sendiri. Inilah sebabnya isu Papua tidak bisa hanya dibaca sebagai lensa pembangunan ekonomi biasa. Papua adalah tentang benturan antara modernisasi dan hak adat, tentang benturan antara investasi dan identitas, tentang benturan antara kepentingan nasional dan keberlangsungan masyarakat lokal, tentang benturan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Dalam 2 dekade terakhir, berbagai proyek strategis skala besar telah mempercepat perubahan tersebut. Salah satu contoh paling menonjol adalah di Merauke, wilayah Papua Selatan yang menjadi pusat berbagai proyek seperti Merauke Integrated Food and Energy Estate, Food Estate Nasional, ekspansi agribisnis, serta pengembangan kawasan pangan strategis. Dalam narasi resmi, proyek-proyek ini diposisikan sebagai bagian dari solusi untuk nasional. Indonesia membutuhkan lumbung pangan baru, Indonesia membutuhkan investasi besar, Indonesia membutuhkan modernisasi sektor pangan dan energi, dan Merauke dianggap memiliki kapasitas geografis untuk menjawab kebutuhan tersebut. Di atas kertas, ini terdengar seperti perencanaan nasional yang bagus, namun realitas di lapangan seringkali jauh lebih rumit dan jauh berbeda. Berbagai laporan dari peneliti, organisasi lingkungan, akademisi, dan kelompok hak asasi manusia menyoroti berbagai kekhawatiran serius terhadap skala proyek besar di Papua ini.
Deforestasi luas, perubahan bentang alam, potensi hilangnya biodiversitas, ancaman terhadap sumber pangan tradisional, tekanan terhadap hak ulayat, pergeseran sosial budaya, dan paling krusial, kekhawatiran bahwa masyarakat adat dapat menanggung dampak terbesar dari perubahan struktural tersebut tanpa distribusi manfaat yang setara. Disinilah paradoks pembangunan Papua menjadi semakin jelas. Ketika negara berbicara tentang kemajuan, ketika investasi berbicara tentang pertumbuhan, ketika proyek besar berbicara tentang masa depan, belum tentu masyarakat lokal otomatis menjadi penerima manfaat utama. Karena pembangunan besar tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, ia juga menghasilkan redistribusi kontrol, kontrol atas tanah, kontrol atas sumber daya, kontrol atas ruang hidup, dan ketika kontrol berpindah, resiko terbesar seringkali jatuh kepada mereka yang paling dekat dengan tanah tersebut. Papua kemudian menjadi contoh nyata dari dilema resource curse atau kutukan sumber daya. Sebuah konsep ketika wilayah yang sangat kaya justru menghadapi tekanan politik, sosial, ekonomi, dan ekologis yang lebih besar akibat besarnya kepentingan terhadap kekayaan tersebut. Semakin kaya wilayahnya, semakin tinggi nilainya, dan semakin besar pula tarik-menarik kekuasaan yang terjadi. Dan ketika tarik-menarik itu membesar, masyarakat lokal seringkali menjadi kelompok yang paling rentan dan terdampak. Bukan selalu karena pembangunan itu sendiri yang salah, tetapi karena distribusi manfaat, perlindungan sosial, dan keseimbangan kekuasaan seringkali tidak berjalan setara. Inilah bentuk eksploitasi modern yang paling kompleks. Ia tidak selalu hadir melalui penjajahan klasik, ia tidak selalu datang melalui perampasan terang-terangan, tetapi dapat hadir melalui kebijakan legal, industrialisasi resmi, investasi strategis, dan pembangunan besar yang sah secara struktural, namun tetap menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan. Papua adalah refleksi besar tentang bagaimana negara modern diuji ketika berhadapan dengan wilayah kaya sumber daya yang juga memiliki struktur sosial budaya yang sangat kuat. Apakah pembangunan benar-benar inklusif? Apakah investasi benar-benar menghadirkan kesejahteraan secara kolektif? Apakah masyarakat adat benar-benar dilibatkan? Ataukah mereka sekedar menjadi pihak yang terus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ditentukan oleh kekuatan yang jauh lebih besar? Ketika hutan adat menyusut, ketika tanah leluhur berubah fungsi, ketika industrialisasi bergerak lebih cepat daripada perlindungan sosial, yang dipertaruhkan bukan sekedar ekonomi. Yang dipertaruhkan adalah identitas, budaya, ekologi, keberlangsungan generasi, dan masa depan masyarakat lokal itu sendiri. Papua modern hari ini berada di persimpangan yang sangat besar. Di satu sisi, pembangunan nasional dianggap penting untuk pertumbuhan dan stabilitas. Namun di sisi lain, perlindungan masyarakat adat, lingkungan, dan keadilan distribusi menjadi tantangan fundamental. Ketika dua kekuatan besar ini terus bertabrakan, Papua menjadi ujian nasional yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar proyek ekonomi. Papua menguji apakah sebuah bangsa mampu membangun tanpa meminggirkan, apakah negara mampu bertumbuh tanpa menciptakan luka struktural yang baru, apakah kekayaan alam dapat benar-benar menjadi berkah yang kolektif, ataukah justru terus melahirkan paradoks di mana wilayah kaya tetap menjadi ruang pertarungan kepentingan yang kompleks. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar Papua bukanlah apakah wilayah ini harus berkembang, tapi dibangun untuk siapa? Karena jika pembangunan datang lebih cepat daripada keadilan, jika pertumbuhan datang lebih besar daripada perlindungan, jika investasi datang lebih agresif daripada distribusi manfaat, maka kekayaan tidak otomatis berarti kesejahteraan. Dan pembangunan tidak otomatis berarti keadilan. Papua bukan sekedar tanah kaya, Papua adalah cermin besar Indonesia modern, cermin tentang bagaimana kekayaan dikelola, cermin tentang bagaimana kekuasaan bekerja, cermin tentang bagaimana masyarakat adat diposisikan, cermin tentang apakah pembangunan benar-benar berpihak pada semua. Karena sejarah telah berulang kali menunjukkan satu hal, ketika sebuah tanah menjadi terlalu bernilai, yang paling sering dipertaruhkan bukan hanya sumber dayanya, tapi manusia yang hidup di atasnya. Aneh memang, tapi inilah eksploitasi tanah Papua.
Bayangkan sebuah negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk membangun ibu kota yang baru dari nol. Bukan sekedar kawasan pemerintahan biasa, tetapi sebuah mega proyek nasional di tengah hutan Kalimantan yang dipromosikan sebagai simbol masa depan Indonesia sendiri. Jalan rayanya baru, istana presiden baru, gedung kementerian baru, infrastruktur digital baru, kawasan hijau futuristik, kota pintar berkelas dunia. Sebuah proyek yang dijual kepada publik sebagai lompatan peradaban, pemerataan ekonomi, dan warisan besar menuju Indonesia masa depan. Narasinya terdengar sangat megah, visioner, ambisius, seolah bangsa ini sedang menulis babak baru sejarahnya sendiri. Namun di balik semua narasi besar itu, Mahkamah Konstitusi pada tahun 2026 justru menegaskan satu fakta yang mengganggu logika publik. Jakarta masih tetap ibu kota resmi Indonesia, hingga presiden benar-benar menerbitkan keputusan presiden untuk pemindahan secara final. Artinya, di tengah biaya luar biasa besar, pembangunan yang agresif, dan ambisi raksasa yang terus berjalan, pusat negara ini secara hukum masih tetap berada di kota lama. Dan di titik inilah pertanyaan paling brutal mulai muncul. Jika status finalnya sendiri belum sepenuhnya berpindah, mengapa proyek sebesar ini terus didorong dengan biaya yang sangat besar? Apakah ini benar-benar kebutuhan mendesak bangsa atau simbol ambisi kekuasaan yang terlalu mahal? IKN bukan lagi sekadar proyek pembangunan biasa, ia telah berubah menjadi salah satu simbol terbesar tentang bagaimana negara modern menentukan prioritasnya. Karena ketika sebuah negara memutuskan mengalokasikan sumber daya nasional dalam skala raksasa, rakyat secara alami tidak hanya melihat besar visinya, mereka juga mulai membandingkan proyek itu dengan realitas hidup mereka sendiri. Dan disinilah kontroversi IKN menemukan bahan bakarnya sendiri. Di tengah masyarakat yang masih bergulat dengan harga kebutuhan pokok yang naik, rumah yang semakin tidak terjangkau, biaya pendidikan yang mahal, lapangan kerja yang kompetitif, tekanan ekonomi global, beban pajak, ketimpangan infrastruktur daerah, dan masa depan finansial yang terasa semakin tidak pasti, negara justru membangun proyek kolosal bernilai ratusan triliun rupiah. Bagi sebagian rakyat, ini bukan sekedar soal pembangunan ibu kota baru. Ini adalah pertanyaan besar tentang prioritas nasional sendiri. Secara resmi, pemerintah memastikan IKN sebagai solusi strategis jangka panjang. Jakarta dianggap menanggung beban berlebihan sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan populasi nasional. Kemacetan kronis, banjir, penurunan muka tanah, kepadatan ekstrim, dan ketimpangan pembangunan Jawa sentris menjadi alasan utama. Dari perspektif kebijakan makro, pemindahan ibu kota ke Kalimantan dianggap sebagai langkah pemerataan pembangunan, distribusi ekonomi nasional, serta upaya menciptakan pusat gravitasi baru di Indonesia. Secara teoritis, gagasan ini terdengar rasional. Banyak negara pernah memindahkan ibu kota demi alasan strategis, dan dalam jangka panjang, proyek seperti ini bisa saja memberi dampak struktural besar. Namun proyek raksasa tidak pernah hanya soal teori, ia selalu soal biaya nyata, biaya fiskal, biaya politik, biaya sosial, dan biaya kepercayaan publik. Semakin besar angkanya, semakin besar pula tuntutan masyarakat untuk mempertanyakan urgensinya. Karena rakyat hidup bukan di atas blueprint, rakyat hidup di tengah tekanan ekonomi sehari-hari. Mereka menghadapi harga beras, tagihan listrik, biaya sekolah, sewa rumah, transportasi, pekerjaan, kesehatan. Ketika rakyat melihat negara menggelontorkan dana luar biasa besar untuk membangun simbol masa depan, sementara tekan hidup hari ini tetap berat, maka proyek sebesar apapun berpotensi dibaca bukan sebagai solusi, tetapi sebagai jarak antara elit kekuasaan dan realitas masyarakat. Putusan MK terbaru memperdalam ironi ini, karena keputusan tersebut menegaskan bahwa secara hukum, Jakarta masih merupakan ibu kota resmi hingga ada Kepres final. Artinya, proyek IKN memang tetap sah dan terus berjalan, tetapi status penuh pemindahannya sendiri masih bergantung keputusan politik lanjutan. Bagi publik, ini menciptakan persepsi paradoksal. Negara membangun pusat baru dengan biaya yang masif, tetapi pusat lama secara legal belum benar-benar ditinggalkan. Dan ketika masyarakat melihat celah semacam ini, muncul pertanyaan yang jauh lebih emosional. Apakah negara sedang membangun kebutuhan nasional atau sedang membangun simbol ambisi politik jangka panjang? Inilah kekuatan utama isu IKN. Ia bukan sekedar soal arsitektur atau tata kota yang menyentuh rasa keadilan publik. Karena setiap anggaran besar selalu dibandingkan dengan kebutuhan besar lainnya. Ketika rumah sakit daerah kekurangan fasilitas, ketika pendidikan masih mahal, ketika lapangan kerja masih sulit, dan ketika generasi muda semakin sulit membeli rumah, ketika kelas menengah menghadapi tekanan biaya hidup, ketika daerah lain masih berjuang dengan infrastruktur dasar, maka proyek ratusan triliun secara otomatis menjadi sasaran evaluasi moral publik. Banyak orang-orang tidak menolak pembangunan karena anti kemajuan. Mereka mempertanyakan pembangunan karena mempertanyakan prioritas.
Dan disinilah letak sensitivitas terbesar IKN. Apakah pembangunan kota masa depan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat terbanyak? Ataukah ia lebih mencerminkan bagaimana negara kadang membangun simbol besar sebelum menyelesaikan tekanan paling nyata? Dalam sejarah dunia, megaproyek nasional sering menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menjadi lambang transformasi bangsa. Namun di sisi lain, ia juga bisa menjadi simbol ambisi elit yang terlalu jauh dari kebutuhan populasi umum. Semua bergantung pada hasil nyata, distribusi manfaat, transparansi biaya, dan persepsi publik jangka panjang. IKN kini berdiri di tengah persimpangan itu. Pendukung melihatnya sebagai investasi peradaban, pengkritik melihatnya sebagai beban besar, pendukung berbicara tentang masa depan, pengkritik berbicara tentang realita hari ini, pendukung menyoroti visi jangka panjang, dan pengkritik menyoroti tekanan hidup saat ini. Masyarakat luas berada di tengah-tengah, mencoba memahami apakah proyek sebesar ini benar-benar akan membawa manfaat proporsional terhadap biaya yang dikeluarkan. Yang membuat isu ini semakin emosional adalah karena rakyat modern semakin sadar fiskal. Mereka memahami bahwa anggaran negara bukan angka abstrak, itu berasal dari pajak, utang, penerimaan nasional, dan distribusi sumber daya. Ketika proyek raksasa muncul, masyarakat tidak lagi hanya melihat gedung atau jalan. Mereka melihat pilihan politik tentang kemana energi negara diarahkan. IKN dengan demikian menjadi lebih dari sekedar kota baru. Ia adalah cermin tentang prioritas pemerintahan, cermin tentang distribusi anggaran, cermin tentang hubungan antara visi elit dan keresahan rakyat, cermin tentang bagaimana negara membayangkan masa depannya. Dan yang paling penting, cermin tentang apakah rakyat merasa dilibatkan dalam masa depan itu, atau sekedar diminta membiayainya saja. Pada akhirnya, sejarah tidak hanya akan menilai apakah IKN berhasil dibangun secara fisik. Pertanyaannya yang jauh lebih besar adalah, apakah proyek ini benar-benar menciptakan pemerataan yang dijanjikan? Apakah manfaat ekonominya proporsional? Apakah rakyat merasakan dampaknya? Apakah beban fiskalnya sepadan? Ataukah IKN akan lebih diingat sebagai simbol bagaimana ambisi besar negara dapat terasa begitu megah, namun begitu jauh dari tekanan hidup masyarakat biasa? Karena bangsa tidak hanya dibangun melalui gedung besar, bangsa juga dibangun melalui rasa keadilan, melalui prioritas yang dipercaya rakyat, melalui keyakinan bahwa masa depan bersama memang benar-benar dibangun untuk semua. Dan ketika sebuah proyek raksasa membuat rakyat lebih banyak bertanya daripada percaya, maka yang sedang diuji bukan hanya pembangunan kotanya, tetapi kepercayaan terhadap arah negara itu sendiri. Aneh memang, tapi inilah update IKN.